Saat liburan keluarga di sebuah villa mewah di puncak, ibu mertua mengusir kedua orang tua kandung saya keluar dari pintu. Villa ini sudah penuh. Bawa orang tuamu pergi dari sini. Saya tidak membantah sepatah kata pun. Saya hanya tersenyum. Lalu memesan 4 tiket pesawat kelas utama. 2 jam kemudian, ibu mertua dan adik iparnya histeris di tengah jalan pegunungan. Mereka menelpon saya 99 kali. Saya mengangkatnya tepat di telepon yang ke-100. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum cerita ini dimulai, tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menyimak kisah saya malam ini. Jangan lupa nyalakan tombol berlangganan agar kanal ini terus tumbuh dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menyentuh lagi. Pagi itu, udara di kawasan Pondok Indah terasa sejuk dan bersih. Saya merapikan letak jilbab di depan cermin kamar. Hari ini hari yang sudah lama saya nantikan. Sebuah liburan keluarga yang seharusnya penuh tawa dan kehangatan. Nama saya Sandra, 40 tahun. Saya pemilik sebuah perusahaan distribusi yang sudah saya bangun dari nol selama 15 tahun. Saya terbiasa mengatur ratusan karyawan, ribuan kontrak, dan angka-angka yang tak pernah berbohong. Tapi di rumah suami, saya selalu memilih diam. Saya menyempatkan diri merancang perjalanan ini sendiri. Saya menyewa sebuah villa peristirahatan yang sangat mewah di dataran tinggi. Terkenal dengan pemandangan kebun teh yang membentang hijau sejauh mata memandang. Suami saya, David, melangkah masuk ke kamar dengan senyum di wajahnya. Ia memeluk saya dari belakang dengan lembut. David tahu betul betapa kerasnya saya bekerja selama ini. Bukan hanya untuk perusahaan, tetapi juga untuk membahagiakan semua orang di sekeliling saya. Sudah siap? Sayang, tanya David pelan. Saya membalas senyumnya lewat pantulan cermin. Saya memastikan tidak ada satupun barang yang tertinggal. Perjalanan kali ini sangat istimewa, karena saya tidak hanya mengajak keluarga suami, saya juga mengajak kedua orang tua saya yang tinggal sederhana di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Ayah saya dan Ibu Hana adalah sepasang suami istri yang hidup bersahaja. Jauh dari gemerlap kota, sejak hari pertama David datang melamar. Mereka selalu menerima David dengan tangan terbuka. Kasih sayang yang tulus dari mertuanya itu membuat David merasa memiliki keluarga yang sesungguhnya. Hal itu sangat bertolak belakang dengan ibu kandung David sendiri, Ibu Darmi, perempuan yang selalu menuntut banyak hal dan mengukur segala sesuatu hanya dari materi. Saya masih ingat hari pertama saya menginjak rumah Ibu Darmi. Beliau menatap saya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lalu beliau bertanya, berapa harga tas yang saya bawa? Saat itu, saya pikir itu hanya basa-basi. Saya keliru. Bertahun-tahun setelahnya, saya baru paham. Bagi Ibu Darmi, saya bukan menantu, saya hanya sumber dana. Saya masih ingat, 2 tahun lalu, ketika usaha Firda yang gagal meninggalkan utang ratusan juta, Ibu Darmi datang ke rumah saya. Beliau menangis, memohon, menyebut nama Tuhan, mengatakan, keluarga harus saling tolong. Saya melunasi seluruh utang itu, 400 juta rupiah. Tanpa berpikir 2 kali, karena saya pikir itulah arti menjadi keluarga. Tapi setelah utang lunas, tidak ada satupun ucapan terima kasih. Yang ada justru permintaan baru. Mobil baru untuk Firda, renovasi rumah Ibu Darmi, liburan ke luar negeri. Dan saya, dengan bodohnya, selalu menuruti. Karena saya takut disebut menantu yang pelit, menantu yang durhaka. Saya keliru. Semakin banyak yang saya beri, semakin besar tuntutan mereka. Keserakahan tidak pernah punya dasar. Perjalanan menuju dataran tinggi memakan waktu beberapa jam. Saya dan David satu mobil bersama ayah dan Ibu Hana. Sepanjang jalan, Ibu Hana menggenggam tangan saya. Beliau berbisik, betapa beruntungnya beliau bisa ikut liburan semewah ini. Saya hanya tersenyum. Dalam hati, saya berjanji akan membuat hari ini menjadi hari paling membahagiakan untuk kedua orang tua saya. Sebenarnya, saya dan David sudah menikah selama 12 tahun. 12 tahun yang, kalau saya jujur, tidak selalu mudah. David, lelaki yang baik, lembut, penyayang,
pekerja keras di kantornya. Tapi David punya satu kelemahan besar. Ia tidak pernah bisa berkata tidak kepada ibunya sejak kecil. David dibesarkan untuk patuh. Ibu Darmi perempuan yang dominan, yang mengatur setiap aspek hidup anaknya. Dan David, anak laki-laki satu-satunya, tumbuh menjadi pria yang selalu menundukkan kepala di hadapan ibunya. Berkali-kali ketika Ibu Darmi merendahkan saya menunggu David membela. Tapi yang saya dapat hanya diam atau kalimat klise. Sabar, ya, sayang. Namanya juga mama, saya sabar. Bertahun-tahun saya sabar. Saya pikir suatu hari David akan berubah. Suatu hari, ia akan berdiri di sisi saya. Saya tidak tahu. Hari itu baru akan datang di sebuah villa di puncak. Setelah segalanya hampir terlambat, saya belum tahu bahwa hari yang saya rancang dengan penuh cinta itu akan menjadi panggung penghinaan paling kejam dalam hidup saya. Mobil kedua membawa Ibu Darmi dan adik ipar saya, Firda. Firda 29 tahun, bungsu, manja, dan tidak pernah bekerja sehari pun dalam hidupnya. Selama ini, gaya hidup mewah Firda dibiayai dari satu kartu. Kartu kredit tambahan yang dulu David berikan kepada Ibu Darmi. Dan uang di kartu itu, semuanya berasal dari keringat saya. Tapi malam itu, di tengah perjalanan, saya belum membuka kartu itu. Saya hanya menyetir sambil memikirkan menu makan malam pertama kami di villa. Saya tidak tahu beberapa jam lagi semua rencana indah itu akan diludahi di depan wajah orang tua saya. Tapi setibanya di gerbang villa, ayah saya turun lebih dulu. Beliau menengadah, menatap bangunan megah 2 lantai dengan kolam renang menghadap kebun teh. Mata ayah berkaca-kaca. Cantik sekali, Nak, kata ayah lirih. Ayah tidak pernah membayangkan bisa menginap di tempat seindah ini. Hati saya hangat. Inilah yang saya inginkan. Melihat orang tua saya bahagia. Tapi kehangatan itu hanya bertahan beberapa menit. Karena saat saya menuntun ayah dan Ibu Hana masuk ke teras, Ibu Darmi sudah berdiri di sana. Dengan tatapan yang saya kenal betul. Tatapan yang menghitung. Tatapan yang merendahkan. Saya tidak tahu. Itulah awal dari segalanya. Villa itu memiliki 6 kamar tidur, lebih dari cukup untuk kami semua. Saya sudah mengatur pembagian kamar jauh-jauh hari. 1 kamar utama untuk saya dan David. 1 kamar terbaik dengan pemandangan kebun teh untuk ayah dan Ibu Hana. Sisanya untuk Ibu Darmi, Firda, dan beberapa kerabat suami yang menyusul. Semua sudah tertata rapi. Semua sudah saya bayar lunas dengan uang pribadi saya. Tapi rencana yang rapi di tangan orang yang berhati busuk selalu bisa dijungkir balikan. Sore itu, ketika saya sedang membantu Ibu Hana membongkar koper di kamarnya, Firda masuk tanpa mengetuk. Ia berdiri di ambang pintu, melipat tangan di dada. "Kamar ini untuk Mama," kata Firda dengan nada tinggi. Pemandangannya paling bagus. Tidak pantas ditempati orang kampung. Saya menegakkan tubuh. Saya menatap Firda lurus. "Kamar ini sudah saya atur untuk orang tua saya, Firda," jawab saya tenang. "Mama bisa menempati kamar di sayap timur, sama nyamannya." Firda mendengus. Ia berbalik, lalu memanggil ibunya dengan suara melengking. Beberapa saat kemudian, Ibu Darmi datang. Langkahnya cepat, wajahnya keras. Dan di teras villa yang saya bayar dengan keringat saya sendiri, drama itu pun dimulai. Ibu Darmi berdiri di tengah teras. Beliau menunjuk ayah dan Ibu Hana yang masih duduk lelah di sofa rotan. "Mereka yang harus pindah," kata Ibu Darmi keras. "Kamar bagus untuk keluarga inti, bukan untuk tamu dari kampung." Ayah saya menunduk. Beliau tidak mengerti harus menjawab apa. Saya merasakan dada saya panas, tapi saya menahan diri. Saya tidak ingin merusak liburan dengan pertengkaran di hari pertama. "Bu," kata saya pelan. "Mereka orang tua saya. Mereka tamu kehormatan di liburan ini. Saya yang menyewa villa ini. Bu, biarkan mereka beristirahat." Ibu Darmi tertawa pendek. Tawa yang dingin. "Kamu menyewa villa ini? Memangnya uang siapa yang kamu pakai? Uang anak saya juga, kan?" Saya terdiam.
Bukan karena tidak bisa menjawab, tapi karena saya tahu di hadapan kepala batu seperti ini, kebenaran tidak akan pernah didengar. Saya melirik David. Suami saya berdiri kaku di sudut, mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Saat itu, saya belajar satu hal. Diamnya seorang suami kadang lebih menyakitkan daripada bentakan seorang ibu mertua. Malam itu, ketika semua sudah tidur, saya keluar dari kamar untuk mengambil air. Saya melihat ada cahaya dari kamar yang seharusnya ditempati ayah dan Ibu Hana. Saya mengintip. Ternyata, Ibu Darmi diam-diam sudah memindahkan barang ayah dan Ibu Hana ke kamar paling kecil di belakang. Kamar pembantu, sempit, tanpa jendela. Dekat ruang cuci. Kamar bagus dengan pemandangan kebun teh yang sudah saya siapkan untuk orang tua saya. Kini ditempati kerabat Ibu Darmi yang baru datang. Saya berdiri di lorong, menatap koper lusuh ayah yang teronggok di kamar pembantu yang pengap itu. Dada saya sesak. Tapi malam itu, saya memutuskan tidak membuat keributan. Saya tahu, kalau saya meledak sekarang, yang akan menderita justru orang tua saya. Saya memindahkan barang ayah dan Ibu Hana ke kamar saya sendiri. Saya dan David mengalah, tidur di sofa ruang tengah. Saya rela tidur di sofa, asalkan orang tua saya bisa beristirahat dengan layak. Itu sudah cukup untuk malam itu. Tapi di dalam hati saya, sesuatu terus membeku, semakin keras, semakin dingin. Hari kedua, keadaan justru memburuk. Pagi itu, Ibu Hana bangun sejak subuh. Beliau memasak ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi. Masakan kampung kesukaan seluruh keluarga yang dimasak dengan penuh cinta. Tapi di meja makan, Ibu Darmi sengaja tidak menyentuh satupun masakan itu. Saya tidak terbiasa makan masakan kampung, kata Ibu Darmi sambil mendorong piringnya menjauh. Suruh saja petugas villa masak rendang yang benar. Ini sih makanan orang susah. Ibu Hana menunduk. Tangannya yang keriput meremas ujung mukena. Saya menggenggam tangan ibu saya di bawah meja. Saya berbisik agar beliau tidak usah memikirkan ucapan itu. Tapi di dalam hati saya, satu angka lagi bertambah dalam hitungan. Pagi-pagi, Firda menumpahkan kopi panas ke baju batik ayah saya. Satu-satunya batik bagus yang ayah punya, yang sengaja beliau pakai untuk foto keluarga. Ups, kata Firda sambil tertawa kecil. Tidak sengaja. Lagi pula, batik murahan begitu. Buang saja. Ayah saya hanya tersenyum getir. Beliau berkata, tidak apa-apa, sambil menyeka kopi dari kemejanya yang basah. Saya berdiri. Saya mengambil kemeja ayah. Saya membawanya ke kamar untuk dibersihkan. Belum selesai urusan kopi. Ada lagi yang membuat darah saya mendidih. Saat saya kembali ke ruang tengah, saya melihat Ibu Hana sedang membersihkan lantai dengan lututnya yang sudah tua. Beliau berjongkok mengepel tumpahan minuman para kerabat yang berpesta semalam. Saya bergegas mendekat. Bu, kenapa ibu yang mengepel? Ada petugas kebersihan villa. Belum sempat Ibu Hana menjawab. Suara Ibu Darmi terdengar dari sofa. Biar saja dia yang kerjakan, kata Ibu Darmi sambil menyeruput tehnya. Daripada cuma numpang makan gratis, setidaknya berguna sedikit. Orang kampung kan memang biasa kerja kasar. Saya menatap Ibu Darmi. Saya ingin sekali membentak, tapi saya menahan diri demi Ibu Hana yang sudah menatap saya dengan mata memohon agar saya tidak ribut. Saya membantu ibu saya berdiri. Saya mengambil alih pel itu, lalu memanggil petugas villa untuk membereskannya. Ibu Hana menggenggam tangan saya. Beliau berbisik, "Sudah. Nak, ibu tidak apa-apa. Ibu tidak mau jadi sumber pertengkaran." Hati saya hancur mendengarnya. Ibu saya yang selalu menjaga harga diri seumur hidupnya, rela diinjak demi tidak merepotkan saya. Detik itu, saya bersumpah dalam hati. Ini yang terakhir. Tidak akan ada lagi air mata di mata ibu saya karena keluarga ini. Lalu, saya membawa kemeja ayah ke kamar. Di kamar, sendirian. Saya menatap noda kopi itu lama sekali. Saya tahu, ini bukan tentang secangkir kopi. Ini tentang penghinaan yang sistematis. Mereka ingin orang tua saya merasa kecil, merasa tidak pantas. Dan saya mulai menghitung.
Siang itu, ada lagi yang membuat saya geleng kepala. Ibu Darmi memanggil layanan villa. Beliau memesan makanan paling mahal di daftar menu. Lobster, steak, anggur impor untuk dirinya dan para kerabat. Tagihannya hampir 8 juta rupiah hanya untuk 1 kali makan siang. Ketika petugas menyodorkan tagihan, Ibu Darmi melambaikan tangan dengan angkuh. "Tagih saja ke menantu saya," kata beliau. "Dia yang punya uang banyak. Untuk apa punya menantu kaya kalau tidak bisa dipakai?" Petugas itu menghampiri saya dengan canggung. Ia menyerahkan tagihan 8 juta itu. Saya membayarnya tanpa berkomentar, tanpa wajah keberatan. Tapi di ponsel saya, di aplikasi catatan, saya menambahkan 1 baris lagi. Tanggal, jumlah, keterangan. Karena saya tahu suatu hari semua catatan ini akan berguna. Hitam di atas putih, tidak pernah berbohong. Mereka pikir saya membayar karena lemah, padahal saya membayar karena sedang mengumpulkan bukti. Hari kedua berlalu. Saya semakin yakin kesabaran saya sudah di ujung. Siang itu, Ibu Darmi mengundang beberapa kerabatnya yang tinggal tidak jauh dari Puncak untuk datang ke villa. Mereka datang berombongan, tertawa keras, memesan makanan mewah, memenuhi ruang tamu. Salah satu kerabat itu bertanya kepada Ibu Darmi, siapa sepasang orang tua yang duduk diam di sudut. Ibu Darmi menjawab dengan suara yang sengaja dikeraskan, agar semua orang dengar. "Oh, mereka. Itu cuma besan dari kampung, numpang ikut liburan. Maklum, orang susah. Jarang lihat tempat bagus." Seluruh ruangan tertawa. Wajah ayah saya memerah. Ibu Hana menundukkan kepala dalam-dalam. Saya berdiri di ambang dapur, menyaksikan semuanya. Jari-jari saya mengepal sampai buku-bukunya memutih. Tapi penghinaan itu belum berhenti. Sore harinya, Firda datang ke kamar saya. Ia membawa setumpuk pakaian kotor. Pakaian miliknya, milik Ibu Darmi, dan milik para kerabat yang menginap. Ia melemparkan tumpukan itu ke atas tempat tidur saya. "Tolong cucikan ini," kata Firda santai. "Dan minta ibumu yang dari kampung itu untuk menyetrikanya. Katanya orang kampung pintar urusan beginian." "Kan?" Saya menatap Firda. "Tenang, sangat tenang, Firda," kata saya. "Ibu saya tamu di sini, bukan pembantu. Kalau kamu butuh laundry, ada layanan villa. Tinggal angkat telepon." Firda mencibir. Ia berkata, "Layanan villa mahal. Untuk apa bayar kalau ada orang yang bisa disuruh gratis?" Saya tidak menjawab. Saya hanya mengangkat tumpukan pakaian itu, lalu membawanya keluar dan menyerahkannya ke petugas laundry villa. Saya membayar dengan uang saya sendiri. Dalam hati, saya menambahkan 1 angka lagi ke dalam hitungan saya. Setiap penghinaan punya harganya. Dan saya, akuntan yang baik, tidak pernah lupa mencatat. Malam harinya, di meja makan, terjadi lagi. Ayah saya yang sudah tua dan kadang lupa, tidak sengaja mengambil kursi di ujung meja. Kursi yang biasanya Ibu Darmi tempati. Ibu Darmi datang, melihat ayah duduk di sana. Wajahnya langsung merah. "Kursi itu, kursi saya," bentak Ibu Darmi. Orang tua tidak tahu sopan santun. Di rumah sendiri, pasti makan di lantai, ya. Sampai tidak tahu mana tempat yang pantas. Ayah saya buru-buru berdiri. Beliau meminta maaf berkali-kali. Tangan tuanya gemetar. Melihat ayah saya yang terhormat memohon maaf kepada perempuan sekejam itu, hati saya seperti diiris. Tapi saya tidak meledak. Belum saatnya. Saya membantu ayah pindah ke kursi lain. Saya berbisik kepada beliau agar tidak usah memikirkannya. Lalu saya melirik David. Suami saya menunduk, menatap piringnya. Diamide. Saya mencatat itu juga, bukan untuk membenci David, tapi untuk mengingatkan diri saya bahwa saya tidak bisa lagi menunggu seseorang menyelamatkan saya. Saya harus menyelamatkan keluarga saya sendiri. Puncaknya terjadi keesokan paginya, sebelum sarapan. Saya tidak sengaja mendengar percakapan Ibu Darmi dengan Firda di teras belakang. Mereka tidak tahu saya ada di balik tirai. Begitu liburan ini selesai, kata Ibu Darmi pelan, "Mama mau bicara serius dengan David."
Bisnis Sandra sudah besar sekarang. Sudah saatnya keluarga kita dapat bagian yang lebih banyak. Suruh David minta Sandra alihkan sebagian saham ke kamu. Firda terkikik. Ia berkata, akhirnya. Sudah waktunya mereka menikmati hasil kerja keras si menantu kaya itu. Saya berdiri di balik tirai. Jantung saya berdegup, tapi pikiran saya justru semakin dingin dan jernih. Sekarang saya mengerti. Penghinaan kepada orang tua saya hanyalah permulaan. Tujuan akhir mereka adalah harta saya. Bisnis yang saya bangun dengan air mata dan malam-malam tanpa tidur. Saya mundur perlahan dari balik tirai, tanpa suara. Pagi itu juga, ada satu kejadian lagi yang membuat saya benar-benar yakin dengan keputusan saya. Saat sarapan, ponsel Firda berdering. Itu video call dari teman-temannya. Firda mengangkatnya, lalu mulai memamerkan villa. Ia mengarahkan kamera ke seluruh ruangan, ke kolam renang, ke pemandangan kebun teh. Lihat, ini villa pribadi kami, kata Firda bangga kepada teman-temannya. Keluarga kami memang suka liburan mewah begini. Lalu kamera Firda tidak sengaja mengarah ke ayah dan ibu Hana yang sedang makan di sudut meja. Salah satu teman Firda bertanya, siapa dua orang tua itu? Firda tertawa. Oh, itu. Bukan siapa-siapa, cuma pembantu yang kami bawa dari kampung. Lumayan, bisa disuruh-suruh selama liburan. Pembantu. Ayah saya, mantan guru yang dihormati seluruh kampung. Ibu Hana, perempuan paling lembut yang pernah saya kenal. Disebut pembantu di depan kamera oleh anak ingusan yang hidupnya saya biayai. Sendok di tangan Ibu Hana berhenti. Beliau menundukkan kepala. Saya tahu beliau mendengar semuanya. Saya menatap Firda. Lalu, saya menatap Ibu Darmi, yang justru tersenyum bangga menyaksikan kelakuan anaknya. Dan saya menatap David, suami saya, akhirnya mengangkat kepala. Untuk pertama kali, saya melihat amarah di matanya, tapi saya menyentuh lengannya pelan. Saya berbisik, belum. Biarkan dulu, kita selesaikan dengan cara yang benar. David menahan diri, tapi sejak detik itu, saya tahu. Suami saya sudah berdiri di sisi saya. Saya mundur perlahan dari ruang makan, tanpa suara. Saat itu, garis batas dalam hati saya akhirnya terlewati sepenuhnya. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya keluar ke teras. David menyusul. Ia duduk di samping saya tanpa berkata apa-apa. David, kata saya akhirnya, sampai kapan kamu akan diam? David menghela napas panjang. Ia berkata, ia tidak tahu harus bagaimana. Ibu Darmi, ibunya. Ia tidak bisa melawan ibunya sendiri. Saya menatap suami saya lama. Aku tidak memintamu melawan ibumu, kata saya pelan. Aku hanya memintamu berdiri di sampingku. Sekali saja, saat orang tuaku diinjak-injak di hadapanmu. David terdiam. Untuk pertama kalinya malam itu, saya melihat sesuatu berubah di matanya. Maafkan aku, Sandra, kata David akhirnya. Suaranya serak. Selama ini aku pengecut. Aku membiarkan ibuku menyakitimu, menyakiti orang tuamu, karena aku takut. Aku malu pada diriku sendiri. Saya menatap suami saya. Air mata menggenang di matanya. Untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, saya melihat David benar-benar melihat saya. Belum terlambat, David, kata saya. Tapi besok, aku butuh kamu memilih. Sekali untuk selamanya. David mengangguk. Setelah David kembali ke dalam, saya tetap duduk di teras sampai larut. Di pangkuan saya, ponsel menyala. Saya membuka catatan keuangan saya. Semua tagihan villa ini atas nama saya. Semua kontrak sewa, deposit, layanan tambahan ditandatangani oleh saya. Bukan David, bukan Ibu Darmi. Saya juga membuka riwayat kartu kredit tambahan yang dipegang Ibu Darmi. Tagihan yang membengkak tiap bulan. Dibayar dari rekening yang dialiri keuntungan bisnis saya. Selama ini saya membiarkan semua angka itu. Tapi malam itu, saya menatapnya dengan mata yang jernih. Saya seorang pengusaha. Saya tahu, setiap kemewahan keluarga ini bergantung pada satu sumber. Saya hanya perlu menutup keran itu, dan seluruh kemegahan palsu mereka
akan runtuh dalam sekejap. Saya tidak melakukannya malam itu. Saya menunggu momentum yang tepat. Dan saya tahu ketika mereka melewati batas terakhir, saya akan bertindak. Tanpa ragu. Tapi perubahan David datang terlambat untuk mencegah satu hal terakhir. Karena keesokan harinya, puncak penghinaan itu terjadi. Pagi hari ketiga, langit puncak cerah. Saya berencana mengajak semua orang sarapan bersama di tepi kolam. Lalu jalan-jalan ke kebun teh. Tapi ketika saya keluar kamar, saya melihat ayah dan ibu Hana sudah berdiri di teras depan. Dengan koper mereka, wajah mereka pucat. Saya berlari mendekat. Ayah, ibu, kenapa koper sudah dikemas? Tanya saya, bingung. Belum sempat ayah menjawab. Ibu Darmi muncul dari dalam. Suaranya menggelegar memenuhi teras. Saya yang menyuruh mereka pergi, kata Ibu Darmi dengan dagu terangkat. Villa ini sudah penuh. Banyak kerabat saya yang mau menginap. Tidak ada tempat untuk orang kampung. Bawa orang tuamu pergi dari sini. Saya membeku. Saya menatap Ibu Darmi. Lalu saya menatap orang tua saya yang berdiri seperti dua pengemis di rumah yang saya bayar lunas dengan uang saya sendiri. Ibu Hana memegang lengan saya. Beliau berbisik, "Sudah, Nak. Tidak apa-apa, kita pulang saja. Ibu tidak mau kamu bertengkar." Mendengar bisikan itu, ada sesuatu yang patah di dalam diri saya. Dan ada sesuatu yang lain yang justru menjadi sangat dingin, sangat tenang, dan sangat jernih. Lalu saya tersenyum. Saya tahu di detik itu bahwa kesabaran saya selama bertahun-tahun baru saja berakhir. "Baik, Bu," kata saya, "tenang. Kalau itu mau Ibu, saya akan membawa orang tua saya pergi." Ibu Darmi tersenyum penuh kemenangan. Beliau pikir beliau menang. Beliau tidak tahu. Beliau baru saja menandatangani kekalahannya sendiri. Saya menggandeng ayah dan Ibu Hana menuju mobil. Tapi sebelum itu, saya berbalik sebentar. Saya menatap David yang berdiri kaku di teras. "Aku pergi membawa orang tuaku," kata saya. "Kamu boleh ikut atau kamu boleh tinggal. Pilih sekarang." Untuk pertama kali dalam pernikahan kami, David tidak ragu. Ia melangkah turun dari teras. Ia berjalan ke arah saya. Ia mengambil koper ayah dari tangan saya. "Aku ikut istriku," kata David. Suaranya bergetar, tapi pasti. Ibu Darmi terbelalak. Beliau memanggil nama David berkali-kali, tapi David tidak menoleh. Kami masuk ke mobil. Saya menyetir menuruni jalur pegunungan. Di kursi belakang, Ibu Hana menangis pelan. Beliau berkata, beliau menyesal sudah ikut. Beliau tidak mau jadi beban. Saya menggenggam setir erat-erat. Saya berkata kepada ibu saya dengan suara setenang mungkin, "Ibu tidak bersalah apapun. Hari ini, ibu dan ayah akan saya bawa ke tempat yang jauh lebih indah daripada villa itu. Dan orang-orang yang menghina ibu akan menerima ganjarannya." Hari ini juga, mobil terus menuruni pegunungan. Dan di dalam kepala saya, mesin yang sudah lama saya matikan mulai berputar. Begitu mobil mencapai jalan bebas hambatan, saya menepi sebentar di rest area. Saya mengeluarkan ponsel. Jari-jari saya bergerak cepat di layar. Saya membuka aplikasi pemesanan tiket pesawat. Saya mencari penerbangan tercepat menuju Lombok, sebuah pulau yang terkenal dengan pantai-pantainya yang memukau. Saya tidak tanggung-tanggung. Saya langsung memesan 4 tiket kelas utama. Kenyamanan paling maksimal untuk ayah dan ibu Hana. Setelah tiket aman, saya menyewa sebuah resort terbaik di tepi pantai. Villa pribadi dengan kolam renang menghadap laut. Hanya dalam waktu kurang dari 15 menit. Seluruh rencana liburan pengganti tersusun rapi. Jauh lebih mewah daripada villa di pegunungan tadi. Ibu Hana melihat layar ponsel saya. Beliau terkejut. Beliau berkata, "Ini terlalu mahal." Beliau tidak mau merepotkan. Saya menggeleng pelan. Saya berkata, "Bu, ini bukan tentang uang. Ini tentang martabat. Ibu dan ayah pantas mendapatkan yang terbaik." David, di kursi sebelah, menggenggam tangan saya. Ia berkata, ia mendukung apapun keputusan saya. Saya tersenyum. Lalu, saya melanjutkan menyetir menuju bandara. Tapi urusan saya dengan Ibu Darmi belum selesai.
Di dalam mobil, sepanjang perjalanan ke bandara, David tiba-tiba berbicara. Suaranya bergetar. "Ayah, Ibu," kata David kepada kedua orang tua saya. "Maafkan saya. Maafkan ibu saya. Saya malu. Selama ini saya diam saja melihat kalian diperlakukan tidak adil. Saya bukan menantu yang baik." Ayah saya dari kursi belakang menepuk bahu David dengan lembut. "Tidak apa-apa, Nak," kata ayah. "Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Setiap orang punya sifat yang berbeda. Kamu tidak bisa mengendalikan apa yang diucapkan ibumu." Ibu Hana ikut tersenyum. "Justru kami terharu dan bangga melihat keberanianmu membela kami hari ini. Kamu suami yang baik untuk putri kami. Itu sudah lebih dari cukup." David mengusap matanya. "Untuk pertama kalinya, saya melihat suami saya menangis. Bukan karena lemah, tapi karena terharu memiliki keluarga kedua yang begitu lapang hati." Ayah saya melanjutkan, "Harta dan kedudukan di dunia ini hanya titipan. Nak, yang penting rumah tangga kalian tetap rukun dan saling menjaga. Sudah, lupakan kejadian tadi. Kita lanjutkan liburan dengan hati yang tenang." Mendengar kebesaran hati kedua mertuanya, David benar-benar runtuh. Ia bersyukur. Di tengah keluarga yang busuk, ia masih dikaruniai orang tua mertua sebijaksana ini. Saya menyetir sambil tersenyum, mendengarkan semuanya. Saya tahu, suami saya sudah benar-benar kembali kepada saya. Tapi urusan saya dengan Ibu Darmi belum selesai. Setibanya di sana, saya langsung memandu keluarga saya menuju jalur khusus penumpang kelas utama. Fasilitas mewah dan pelayanan tanpa antrian membuat ayah dan Ibu Hana takjub. Mereka dipersilakan masuk ke ruang tunggu khusus yang sangat megah, dengan berbagai hidangan lezat dan kursi yang empuk. Ayah saya duduk dengan canggung di kursi mewah itu. Beliau berbisik kepada saya, "Takut salah duduk, takut merepotkan." Saya menggenggam tangan ayah. "Ayah, di sini. Ayah adalah tamu yang paling terhormat. Nikmati saja, ayah pantas mendapatkan ini semua." Mata ayah berkaca-kaca. Beliau hanya mengangguk, lalu menyandarkan punggungnya yang lelah ke kursi empuk itu. Melihat ayah akhirnya bisa beristirahat dengan layak, hati saya terasa hangat. Inilah yang seharusnya. Inilah cara orang tua saya pantas diperlakukan. Sambil menunggu jadwal keberangkatan, saya mengeluarkan ponsel sekali lagi. Saya mencari nomor pengelola villa di Puncak. Villa yang baru saja saya tinggalkan. Panggilan tersambung. "Selamat siang. Saya Sandra, pemesan utama atas seluruh bangunan villa terbesar di tempat Anda hari ini," kata saya. Nada suara saya sangat tenang, tapi penuh ketegasan. Di seberang, pengelola menyahut dengan sopan. Ia menanyakan, "Ada yang bisa dibantu? Tolong batalkan seluruh pemesanan atas nama saya," kata saya. "Dan cabut akses semua orang yang ada di dalam villa itu. Hari ini juga." Pengelola tampak ragu. Ia menjelaskan, sesuai kesepakatan awal, pembatalan mendadak di hari kedatangan tidak akan mendapat pengembalian dana. Ia bertanya, apakah saya yakin? "Saya tidak peduli soal pengembalian dana," jawab saya tanpa ragu sedikit pun. "Simpan saja semuanya. Yang saya inginkan adalah dua perempuan yang sekarang berada di sana dikeluarkan dari bangunan itu secepatnya. Mereka tidak punya hak apapun di sana. Seluruh biaya sewa, makanan, dan kendaraan, semuanya saya bayar dengan uang pribadi saya. Pastikan mereka keluar dalam waktu kurang dari 1 jam dari sekarang." David, yang sejak tadi mendengarkan, melangkah mendekat. Ia menyentuh bahu saya. Saya menoleh, memberikan isyarat bertanya, apakah tindakan saya ini berlebihan? "Lakukan saja, sayang," kata David. "Tenang, mereka memang harus diberi pelajaran." Saya menutup panggilan dengan senyum puas. Tapi kejutan hari itu belum berhenti sampai di situ. David mengeluarkan ponselnya sendiri. Ia membuka aplikasi perbankan yang selama ini ia gunakan. Ia masuk ke menu pengaturan kartu kredit tambahan yang beberapa tahun lalu ia berikan kepada ibunya selama bertahun-tahun. Ibu Darmi memakai kartu itu untuk membiayai gaya hidup mewahnya, membeli pakaian mahal, perhiasan, sampai mentraktir teman-teman arisannya di kafe-kafe mahal. Dan semua tagihan itu dibayar dengan uang yang sebenarnya
adalah keuntungan bisnis saya yang mengalir ke rekening David. Selama ini saya tahu, tapi saya membiarkannya karena saya pikir itu kewajiban menantu yang baik. Saya keliru. Kebaikan yang diberikan kepada orang serakah hanya akan dianggap kelemahan. Dengan wajah dingin, David menekan tombol pemblokiran permanen pada kartu itu. Layar ponselnya langsung menampilkan pemberitahuan. Kartu kredit tambahan itu tidak lagi bisa digunakan untuk apapun. Sudah selesai, kata David sambil menyimpan ponselnya. Kita tidak akan membiarkan mereka hidup nyaman dari hasil keringatmu lagi. Saya menatap suami saya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya merasa benar-benar memiliki seorang suami, bukan seorang anak laki-laki yang takut pada ibunya. Saat itu, terdengar pengumuman dari pengeras suara. Penumpang penerbangan kelas utama menuju Lombok dipersilakan naik ke pesawat. Saya, David, beserta ayah dan ibu Hana, bangkit dari tempat duduk. Kami berjalan menyusuri lorong khusus, dengan hati yang ringan dan perasaan penuh kelegaan. Ketika pesawat itu lepas landas, membelah awan putih, David mematikan daya ponselnya. Ia tidak ingin ada gangguan apapun di waktu berharga kami. Tapi di saat yang sama, jauh di atas dataran tinggi puncak, mesin keadilan sudah mulai bekerja. Tepat 2 jam setelah kami meninggalkan villa, pengelola datang ke pintu utama. Ibu Darmi dan Firda sedang bersantai di ruang tamu, memesan makanan mahal, memanggil kerabat-kerabat untuk pesta. Pengelola menyampaikan dengan sopan bahwa seluruh pemesanan telah dibatalkan oleh pemesan utama, bahwa mereka harus segera meninggalkan villa. Ibu Darmi tertawa. Beliau pikir itu lelucon. Beliau berkata, beliau ibu mertua dari pemilik villa ini. Beliau tidak akan pergi kemana-mana. Tapi pengelola menjelaskan, semua biaya dibayar atas nama Ibu Sandra. Dan Ibu Sandra sudah mencabut seluruh akses. Makanan yang sudah dipesan dibatalkan. Kendaraan antarjemput ditarik. Bahkan listrik di kamar-kamar mulai dimatikan satu persatu. Wajah Ibu Darmi berubah pucat. Belakangan, dari pengelola, saya tahu persis bagaimana semuanya terjadi. Awalnya, Ibu Darmi mengamuk. Beliau membentak pengelola, mengancam akan menuntut, menyebut nama David sebagai pemilik villa. Beliau yakin posisinya kuat. Tapi pengelola hanya menunjukkan dokumen pemesanan. Di sana tertera satu nama, Sandra. Bukan David, bukan Darmi. Seluruh kontrak, seluruh pembayaran, seluruh deposit atas nama saya. Saat itulah Ibu Darmi mulai panik. Beliau baru sadar, selama ini dunia mewah yang ia tempati tidak ada satupun yang benar-benar miliknya. Semua atas nama menantu yang ia hina. Kerabat-kerabat yang tadi pesta mulai berbisik-bisik, lalu satu persatu pamit pulang. Tidak ada yang mau terjebak dalam masalah. Tidak ada yang mau menampung Ibu Darmi dan Firda. Mobil antarjemput yang saya sewa ditarik kembali. Ibu Darmi dan Firda harus memesan kendaraan sendiri. Tapi kartu kredit yang biasa mereka pakai sudah mati. Firda mencoba membayar dengan kartunya sendiri. Ditolak. Saldo kosong. Selama ini ia tidak pernah punya uang sungguhan. Akhirnya, 2 perempuan itu menyeret koper-koper bermerek mahal mereka. Berjalan kaki, menuruni jalan pegunungan yang gelap dan dingin, mencari angkutan umum yang jarang lewat. Koper berisi tas mahal dan perhiasan, tapi tidak ada cukup uang tunai untuk sekedar membayar ojek. Wajah Ibu Darmi berubah pucat. Beliau menelpon saya. Saya tidak menjawab. Beliau menelpon lagi, dan lagi, dan lagi. Di luar villa, langit puncak mulai gelap. Kabut turun, udara dingin menggigit. Ibu Darmi dan Firda akhirnya terpaksa keluar dari villa, menyeret koper-koper mahal mereka. Berdiri di tepi jalan pegunungan yang sepi. Kerabat-kerabat yang tadi tertawa bersama mereka, satu persatu pergi. Tidak ada yang mau menampung. Tidak ada yang mau direpotkan. Tinggallah 2 perempuan itu di tengah dingin. Dengan koper berisi pakaian mewah yang tidak ada gunanya. Mereka menelpon saya 99 kali. Pesawat kami mendarat di Lombok saat senja. David menyalakan kembali ponselnya. Layarnya langsung dipenuhi notifikasi. Saya melihat ponsel saya. 99 panggilan tak terjawab
dari Ibu Darmi. Saya menatap layar itu lama. Lalu, di telepon yang ke-100, saya mengangkatnya. Di seberang, suara Ibu Darmi sudah tidak lagi angkuh. Suaranya bergetar, panik, hampir menangis. "Sandra, kamu di mana? Kami diusir dari villa. Kami terdampar di pinggir jalan. Tolong, Sandra, kami kedinginan." Saya menarik napas. Saya menjawab dengan suara yang sangat tenang. "Bu," kata saya, "villa itu sudah penuh. Tidak ada tempat untuk orang yang tidak menghargai pemiliknya. Bawa diri ibu pergi dari sana." Saya mengulang kalimat itu. Kalimat yang persis sama yang beliau ucapkan kepada orang tua saya pagi tadi. Di seberang hanya ada keheningan. Lalu isak tangis. "Sandra, tolong!" Suara Ibu Darmi memohon. "Mama kilaf. Mama minta maaf. Kembalikan akses kami. Kami tidak punya uang sama sekali." Saya menarik napas panjang. "Bu," kata saya tenang, "Ibu tahu kenapa ibu tidak punya uang? Karena selama bertahun-tahun, ibu hidup dari uang yang bukan milik ibu." Saya punya catatannya. "Bu, semuanya. 400 juta untuk utang Firda, 8 juta makan siang kemarin, ratusan juta belanja dengan kartu kredit itu. Semua tercatat rapi, hitam di atas putih." Ibu Darmi terdiam. "Selama ini saya membayar, bukan karena saya lemah," lanjut saya. "Saya membayar karena saya pikir itu arti keluarga. Tapi ibu mengajari saya bahwa kebaikan saya hanya ibu anggap kebodohan. Jadi, hari ini, pelajaran itu saya kembalikan. Dan satu lagi, Bu," kata saya, "kartu kredit yang selama ini ibu pakai sudah diblokir permanen. Mulai hari ini, ibu dan Firda akan hidup dengan uang ibu sendiri. Kalau memang ada, di seberang." Tangis Ibu Darmi pecah. Tapi kali ini, tangis itu tidak lagi menggerakkan hati saya. "Selamat malam, Bu. Jaga diri ibu baik-baik." Saya menutup telepon. Saya tidak merasakan kemenangan. Saya hanya merasakan satu hal, lega. Lega karena akhirnya, setelah bertahun-tahun, saya berhenti membiarkan diri saya diinjak. Malam itu, di resort tepi pantai Lombok, kami makan malam bersama. Ayah, Ibu Hana, saya, dan David. Ibu Hana memasak lagi. Ikan goreng, sayur asem, sambal terasi. Masakan kampung yang sama yang ditolak Ibu Darmi pagi tadi. Tapi malam itu, di meja menghadap laut, dengan suara ombak yang lembut dan angin pantai yang sejuk. Masakan sederhana itu terasa seperti hidangan paling mewah di dunia. Ayah saya tertawa lepas untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Beliau bercerita tentang masa muda, tentang bagaimana beliau dan Ibu Hana dulu berjuang membesarkan saya dengan gaji guru yang pas-pasan. "Yang penting bukan seberapa banyak harta," kata ayah sambil menyuap nasi. "Tapi seberapa banyak cinta di meja makan." David menyuapi Ibu Hana, memanggilnya ibu dengan tulus. Ibu Hana tertawa. Matanya berkaca-kaca, bahagia. Saya menatap mereka semua. Suami yang akhirnya berdiri di sisi saya. Orang tua yang akhirnya bisa tersenyum lega. Dan saya tahu, saya sudah membuat pilihan yang benar. Di luar sana, ombak terus memecah di pantai. Tenang, abadi. Seperti keadilan yang pada akhirnya selalu datang. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, saya tidur dengan hati yang benar-benar ringan. Waktu berjalan, musim berganti. 6 bulan setelah liburan itu, hidup kami berubah total. Bisnis saya terus tumbuh. Tahun itu, perusahaan saya membuka 2 cabang baru. David, yang dulu selalu ragu, kini berdiri tegak di samping saya. Ia bahkan memutuskan keluar dari kantornya dan membantu saya mengelola perusahaan. Hubungan kami justru semakin kuat setelah malam itu, karena untuk pertama kalinya kami benar-benar menjadi satu tim. Suami dan istri yang saling melindungi, bukan suami yang bersembunyi di balik rok ibunya. Ayah dan Ibu Hana sering kami ajak liburan. Kali ini, tanpa ada yang berani merendahkan mereka, saya membelikan ayah rumah kecil yang nyaman, dengan halaman untuk berkebun. Impian beliau sejak muda.
Setiap kali melihat ayah menyirami tanamannya dengan senyum bahagia, saya tahu semua keputusan saya hari itu benar. Karena saya sudah belajar bahwa melindungi orang yang kita cintai kadang berarti berhenti bersikap baik kepada orang yang menyakiti mereka. Tentang Ibu Darmi dan Firda, kabar mereka sampai juga ke telinga saya, sedikit demi sedikit. Tanpa kartu kredit, tanpa uang saya. Gaya hidup mewah mereka runtuh dalam hitungan bulan. Tabungan yang ternyata nyaris tidak ada, cepat habis. Rumah kontrakan mewah di kawasan elit harus ditinggalkan. Mereka pindah ke sebuah rumah petak sempit di pinggiran kota. Firda, yang seumur hidup tidak pernah bekerja, kebingungan. Tas-tas mahalnya ia jual satu persatu hanya untuk bertahan hidup. Teman-teman yang dulu mengaguminya menghilang begitu uangnya habis. Ibu Darmi, yang dulu selalu mengukur orang dari harta, kini menjadi orang yang persis ia rendahkan dulu. Orang susah yang harus bekerja kasar untuk sesuap nasi. Beberapa kali beliau mencoba menghubungi David, memohon bantuan, menangis di telepon. David mendengarkan, tapi David tidak lagi goyah. Ia mengirim sejumlah uang secukupnya sekali untuk kebutuhan dasar ibunya. Tapi ia tidak lagi membiarkan dirinya atau saya diperas. Aku tetap anaknya, kata David suatu malam. Aku tidak akan membiarkan ibuku kelaparan, tapi aku juga tidak akan membiarkan dia menghancurkan keluargaku lagi. Saya menggenggam tangan suami saya. Saya bangga padanya. Akhirnya, ia menjadi laki-laki yang utuh. Suatu malam yang dingin, beberapa bulan kemudian, saya dan David pulang dari sebuah acara makan malam bisnis. Mobil kami terjebak lampu merah di sebuah persimpangan yang ramai. Saat saya menengok keluar jendela, pandangan saya tanpa sengaja jatuh pada sebuah warung tenda di pinggir jalan. Warung yang menjual pecel ayam dan ikan lele goreng. Di bagian belakang warung, dekat saluran air, seorang perempuan paruh baya sedang berjongkok mencuci tumpukan piring kotor. Rambutnya berantakan. Wajahnya mengkilap oleh keringat dan air cucian. Saya mengenali perempuan itu, Ibu Darmi. Tangan yang dulu selalu penuh perhiasan, kini terendam dalam air sabun kotor. Punggung yang dulu selalu tegak angkuh, kini membungkuk lelah. Tiba-tiba, pemilik warung keluar. Ia membentak Ibu Darmi dengan suara keras. Cuci yang benar. Piring ini masih berminyak. Kalau kerjamu begini terus, gajimu hari ini saya potong. Ibu Darmi hanya bisa menunduk, meminta maaf berkali-kali, sambil terus menggosok piring dengan gerakan panik. Saya menatap pemandangan itu dalam diam. Wajah saya tenang. Tidak ada dendam, tidak ada juga rasa kasihan. Saya hanya menyaksikan hukum alam yang sedang bekerja. Sebuah balasan yang setimpal untuk kesombongan yang selalu merendahkan orang lain. David, yang menyadari arah pandangan saya, ikut menoleh. Ia melihat ibu kandungnya sendiri diperlakukan kasar oleh orang asing. Tapi hati David sudah tidak lagi goyah. Rasa iba yang dulu mengendalikan hidupnya telah sepenuhnya padam. Ia meraih jemari saya dan menggenggamnya erat. Kita pulang sekarang, ya, kata David pelan. Suaranya damai, tanpa keraguan. Saya menoleh menatap suami saya, lalu tersenyum. Iya, suamiku, jawab saya lembut. Orang tua kita pasti sudah menunggu di rumah. Lampu lalu lintas di depan berubah hijau. Saya menekan tombol di pintu mobil. Kaca jendela yang tadi terbuka perlahan naik menutup, memblokir seluruh suara bising dan pemandangan dari luar sana. Melalui kaca spion, saya menatap sosok ibu mertua saya untuk yang terakhir kalinya. Lalu, mobil kami melaju, membelah kegelapan malam. Saya meninggalkan masa lalu itu di belakang, tenggelam bersama debu jalanan. Tidak ada tangis penyesalan, tidak ada permintaan maaf. Yang ada hanyalah keadilan dan sebuah akhir yang memberikan ketenangan luar biasa. Beberapa hari setelah malam itu, saya sempat berpikir, apakah saya terlalu kejam? Apakah saya seharusnya memaafkan? Tapi setiap kali keraguan itu datang, saya mengingat wajah ayah yang memohon maaf. Wajah Ibu Hana yang menunduk mengepel lantai. Suara Firda yang menyebut orang tua saya pembantu di depan kamera. Dan saya tahu yang saya lakukan
bukan kekejaman. Itu keadilan. Saya tidak membalas dengan kebencian. Saya hanya berhenti menjadi sumber bagi keserakahan mereka. Saya hanya mengembalikan setiap orang kepada apa yang pantas mereka terima. Memaafkan bukan berarti membiarkan diri kita diinjak terus-menerus. Kadang, bentuk maaf yang paling tulus adalah melepaskan, lalu melangkah pergi tanpa menoleh. Cerita ini mengajarkan kita satu hal. Kebaikan bukanlah kelemahan, tapi kebaikan yang tidak mengenal batas. Hanya akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang berhati serakah. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu, yang memilih diam demi menjaga keutuhan keluarga, yang membiarkan dirinya diinjak, demi disebut menantu yang baik. Untuk kalian, ingatlah, menjaga keluarga tidak berarti mengorbankan harga diri orang tua kalian. Di luar sana, ada pula banyak suami seperti David dulu yang terjebak antara cinta kepada istri dan rasa takut kepada ibu. Tapi ketahuilah, berdiri di sisi yang benar bukanlah pengkhianatan. Itu adalah keberanian. Dan di luar sana, ada juga para ibu mertua seperti Ibu Darmi yang mengukur manusia dari harta dan lupa bahwa roda kehidupan selalu berputar. Hari ini di atas, esok bisa di bawah. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih untuk terus diam, atau memilih untuk berdiri membela orang yang kita cintai. Saya memilih berdiri, dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan kalian? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita.